Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ketiga. Kitab Yehezkiel pasal 3, nubuat-nubuat melawan Israel dengan perikop. Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel dan Yehezkiel menjadi bisu. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku, dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis, seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi, kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu, dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Maka roh itu mengangkat aku, dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar. Tatkala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya, yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain.
dan di samping itu suara gemertak dari roda-roda. Suatu suara gemuruh yang besar. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku. Dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit. Karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib. Dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Sesudah 7 hari, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenarannya yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan, seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar. Dan aku sujud. Tetapi masuklah roh ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Lalu ia berbicara dengan aku. Katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Dan engkau, anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menemplak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu, dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar.
Dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu fasal sehari dalam kitab Yehezkiel, fasal yang ketiga. Sedikit perenungan melalui fasal ini masih berbicara tentang panggilan Tuhan kepada Yehezkiel dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yehezkiel 3 ayat 17 dengan bunyi nas. Hai anak manusia, Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, seperti yang dikatakan dalam pasal yang kedua, bahwa Allah menyodorkan gulungan kitab dan berfirman kepada Yehezkiel untuk membacanya yang memiliki makna simbolik berdasarkan Yehezkiel 2 ayat 8 dan 9. Maka pada pasal yang ketiga perintah ini kembali diulangi, Yehezkiel 3 ayat 1. Maka sebagai simbol penerimaan mandat, Yehezkiel pun membuka mulutnya dan memakan gulungan kitab atau perkamen itu, dan rasanya manis seperti madu. Yehezkiel 3 ayat 2 dan 3. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, apa maksudnya gulungan kitab atau firman Tuhan atau perkamen yang dimakan Yehezkiel yang rasanya manis seperti madu itu? Firman Tuhan manis seperti madu memiliki arti bahwa firman Tuhan akan memberi kesegaran, firman Tuhan akan memberikan sukacita, memberikan kekuatan. Tapi ingat, firman Tuhan juga akan menemplak dosa dengan tujuan memperbaiki, sehingga pada akhirnya firman Tuhan menyediakan pemulihan bagi iman yang akan menyehatkan rohani umat Tuhan. Jadi sekalipun Yehezkiel harus membawa berita kebinasaan dan ratapan bagi Israel, namun Allah akan menjadikannya semanis madu, bukan hanya kepada Yehezkiel saja, tetapi juga bagi semua umat Israel yang mau menerima dan menghargai firman Allah itu. Setelah itu, Tuhan berfirman kepada Yehezkiel untuk pergi dan menemui kaum Israel untuk menyampaikan perkataan-perkataan yang dari Tuhan berdasarkan Yehezkiel 3 ayat 4. Sambil sekali lagi Tuhan meyakinkan hambanya itu dan berfirman kepadanya, seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya. Walaupun bangsa itu adalah bangsa yang bertegar hati dan kepala batu, namun Tuhan akan mengaruniakan semangat baja agar Yehezkiel dapat menghadapi ketegaran hati bangsa itu, berdasarkan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yehezkiel diutus untuk melayani kaum sebangsanya, menjadi penjaga mereka di tempat pembuangan. Satu bangsa yang bukan hanya memiliki satu bahasa dengannya, namun mereka adalah sama, yaitu sama-sama umat Allah. Apalagi sekarang mereka berada dalam situasi yang sama, berdasarkan ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Walaupun dengan kepanasan hati dan perasaan yang pahit karena harus berhadapan dengan manusia-manusia keras kepala itu, namun Yehezkiel akhirnya menyerah pada kuat kuasa Tuhan yang melingkupinya, berdasarkan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah Yehezkiel pun datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib, dan di sana ia duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Dan sesudah 7 hari, firman Tuhan kembali datang kepadanya, yang menyatakan bahwa Tuhan telah menetapkan dia menjadi penjaga kaum Israel. Dan bila mana ia mendengarkan sesuatu firman daripada Tuhan, maka Yehezkiel diminta untuk memperingatkan bangsa itu atas nama Tuhan, berdasarkan ayat yang ke-17.
Sebelum bangsa itu menerima penghukuman, Yehezkiel harus memperingatkan mereka terlebih dahulu akan hidup mereka yang jahat, supaya apabila mereka mengindahkan firman Tuhan, mereka akan hidup. Begitu juga dengan orang benar yang berbalik dari kebenarannya harus diperingatkan juga, supaya jangan berbuat dosa agar mereka tetap hidup. Ini menjadi tanggung jawab Yehezkiel sebagai penjaga umat Tuhan. Ia tidak boleh lalai sedikit pun dalam memperingatkan bangsa itu, sebab kesalahan mereka akan ditanggungkan kepadanya apabila ia membiarkan mereka terus berbuat dosa. Tetapi apabila ia sudah memperingatkan, tapi tidak digubris juga, maka Yehezkiel bebas dari tanggungan itu dan ia selamat. Karena masing-masing umat Tuhan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan, berdasarkan Yehezkiel 3 ayat 18-21. Sahabat-sahabatku, sahabat sorgawi, sahabat firman, kerinduan Tuhan agar Yehezkiel menjadi penjaga bagi bangsanya juga adalah kerinduan Tuhan bagi kita umat-umatnya di akhir zaman ini. Inilah yang disebut amanah agung Tuhan. Jika kita melihat orang sebangsa kita dan sebahasa dengan kita jatuh dan hidup dalam kejahatan, sementara kita dengan sengaja membiarkannya, hal itu akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kita untuk memiliki kepedulian terhadap mereka. Namun, sebelum kita pergi kepada mereka, mari terlebih dahulu makanlah firman Tuhan setiap hari. Karena selain untuk kesehatan rohani kita sendiri, kita juga akan memiliki dasar yang kuat untuk meyakinkan orang lain kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk itu pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kebahagiaan Sejati halaman 98 alinea kedua dan halaman 99 alinea kedua memberi nasihat. Penuhilah hati dengan firman Tuhan. Firman itulah air hidup yang memuaskan dahagamu. Firman itulah roti hidup yang turun dari sorga. Yesus berkata, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Dan diterangkannya dari hal dirinya sendiri dengan berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 53 dan 63. Tubuh kita terdiri dari apa yang kita makan dan minum, maka sebagaimana dengan perkara jasmani, demikianlah pula dalam perkara rohani. Yakni apa yang kita pikirkan, itulah yang memberi corak dan kekuatan bagi rohani kita. Jika kita merenungkan kesempurnaan juru selamat, maka kita akan hidup dan diobakan sepenuhnya, dibaharui di dalam gambar kesuciannya. Akan ada satu jiwa yang lapar dan dahaga supaya menjadi seperti Dia yang kita puja itu. Semakin kita memikirkan tentang Kristus, semakin kita rindu untuk membicarakan dari hal Dia kepada orang-orang lain, serta menampilkan Dia kepada dunia. Terlepas dari diterima atau ditolaknya firman Tuhan itu, biarlah pekabaran firman Tuhan tetap disampaikan untuk tujuan penyelamatan. Sebab Tuhan berfirman, orang yang mau mendengar biarlah ia mendengar, dan orang yang mau membiarkan atau mengabaikan, baiklah membiarkan, berdasarkan ayat yang ke-27. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.